Kembali di program khusus pemirsa Pilkada Serentak Pilkada Bersih 2015, kami hadirkan terlebih dahulu informasi untuk Anda terkait dengan ratusan surat suara yang dimusnahkan oleh KPUD Kota Pasuruan, Jawa Timur kemarin. Pemusnahan kertas ini bertujuan untuk mengantisipasi kecurangan dalam pesta demokrasi yang digelar hari ini. Masukkan ya, 10-10 ini. 131 sisa kertas suara dimusnahkan dengan cara dibakar di kantor KPU Kota Pasuruan, Purworejo, Jawa Timur. Pemusnahan surat suara disaksikan oleh anggota Panwas dan aparat kepolisian setempat. Menurut Komisioner KPU Pasuruan, pemusnahan dilakukan lantaran kelebihan surat suara dari percetakan yang membuat kertas suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pasuruan. Hal ini juga mengacu pada Peraturan KPU Nomor 6 Pasal 40 tentang pemusnahan surat suara dalam pilkada. Selain itu, hal ini untuk mengantisipasi adanya kecurangan dengan mensalahgunakan surat suara yang tersisa. 100, kemudian kita adakan cek ulang seluruhnya, pencermatan kembali, ternyata ada 131 lembar surat suara sisa. Karena di PKPU 6 pasal 40 itu jika terjadi kelebihan surat suara itu harus dimusnahkan. Sementara kertas suara sudah didistribusikan ke 4 kecamatan, masing-masing Kecamatan Panggung-Rejo, Bugul Kidul, Purworejo, serta Gading-Rejo, dengan jumlah 146.668 lembar kertas suara dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra memberitakan. Berbeda dengan pasangan calon lainnya, pemirsa, seorang calon wali kota di Pasuruan, Jawa Timur mencoblos di TPS sendiri tanpa dikawal dengan pendukung dan keluarganya dalam pilkada serentak hari ini. Yus Samsul Hadi Subakir, calon wali kota Pasuruan periode 2015-2020 mencoblos di TPS 07 Jalan MT Haryono, Kecamatan Panggung-Rejo, Kota Pasuruan. Pagi tadi, salah satu tempat tinggalnya. Calon independen yang dengan calon wakil wali kota Agus Wibowo ini berangkat dari rumah kontrakan dengan berjalan kaki di jalan setempat tanpa diantar oleh siapapun. Dan meski mencoblos sendirian, Yus Samsul yakin akan memperoleh 50% suara dan menang dari rival politiknya. Dirinya saat ini yakin bisa mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat pesisir dan juga kalangan pemuda di Pasuruan, Jawa Timur. Di Pasuruan, Jawa Timur sendiri terdapat 3 kandidat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota periode tahun 2015-2020. Ya, kita akan bahas pemirsa terkait dengan pelaksanaan Pilkada Serentak di Pasuruan, Jawa Timur. Ada yang berbeda begitu ya. Kalau tadi kita lihat di informasi sebelumnya bahwa ada satu pasangan calon yang maju dengan perseorangan atau independen. Pak Ikrar dan juga Ibu Siti ini agak berbeda begitu ya dari yang kita bahas tadi di Tangerang Selatan yang memang ada incumbent yang sudah punya suara sebelumnya. Tapi kalau di Pasuruan, Jawa Timur ada satu pasangan calon yang memang hadir begitu ya atau tampil di luar dukungan partai politik atau independen. Kalau dari pandangan Anda, Pak Ikrar? Jadi begini ya, mau independen mau dari partai politik ya, yang paling penting itu apakah dia punya jaringan, jaringan organisasi untuk kemudian mengkampanyekan dirinya. Ya. Dan buat saya di wilayah Pasuruan, Situbondo, itu kan pertarungannya kan di antara mereka yang menjadi Nahdliyin. Ya. Kalau Anda perhatikan, itu antara PKB dengan P3 kan pisah. Ya. Di situ menunjukkan betapa kaum Nahdliyin yang akan menjadi penentu. Dan kalau kita lihat dari hasil pemilu legislatif 2014, ya, PKB itu unggul dibandingkan P3 ya, karena P3 cuma dapat 3, sekian persen, PKB 33, sekian persen. Jadi siapa yang memegang PKB, kalau memang kemudian dia dipercaya oleh masyarakat, bukan mustahil dia bisa menang. Ya, itu kalau kita perhatikan ya, karena ini adalah pertarungan, buat saya itu pertarungan di antara siapa yang bisa menguasai Nahdliyin dan juga siapa yang bisa menguasai
kalau nggak salah di sana tuh kiai disebut Laura kalau nggak salah ya. Kalau beda dengan di Situbondo, kalau di Situbondo kan dipanggil Laura, tapi kalau di situ mungkin ada kemiripan ya karena tidak jauh ya. Dan kalau memang mereka bisa menguasai para kiai-kiai ini, baik yang pada tingkatan besar ataupun tingkatan kecil, buat saya itu yang akan bisa menguasai massa. Tapi kalau Anda lihat kans dari pasangan nomor 1 yang maju secara independen dalam pilkada untuk kali ini? Lagi-lagi yang jadi pertanyaan itu apakah dia memiliki suatu tim sukses yang memiliki jaringan cukup baik. Kalau mereka tidak memiliki jaringan yang cukup baik ya, dan bukan orang yang benar-benar giat di dalam kegiatan masyarakat dari keseharian ya, dan di situ kan campuran antara masyarakat Madura dengan Jawa Timur kan cukup kuat. Ya. Kalau mereka tidak memiliki jaringan ke situ ya, termasuk juga ke jaringan masyarakat Tionghoa, karena itu kan satu hal yang buat saya menarik itu daerah situ tuh. Maksud saya menarik itu daerah itu adalah daerah juga yang tidak pernah terbakar kalau ada persoalan antara etnik Tionghoa dengan kalangan Islam ya. Kenapa demikian? Karena mereka melihat bahwa mereka sudah terjadi satu hubungan yang simbiosis mutualistik ya di antara masyarakat tersebut. Jadi lagi-lagi itu tadi jawaban untuk pertanyaan Anda ya. Siapa yang bisa menguasai kaum Nahdliyin paling besar di wilayah itu, dialah yang akan memenangi pilkada itu. Tapi kalau dilihat dari dukungan partai politik, kalau tadi Anda katakan PKB, P3 buat secara terpisah. PKB juga mendukung begitu pasangan calon nomor 3 dengan persentase yang lebih besar. Betul, itu tadi saya katakan, kalau kemudian dia bisa menggerakkan masyarakat yang menjadi konstituen PKB, dia bisa memenangi itu. Tapi kalau kemudian dia tidak mampu melakukan itu, ya dia akan kalah. Kenapa demikian? Karena pemilu legislatif itu berbeda dengan pilkada dan pilpres. Ini udah terbukti ya. Itu partai-partai yang menguasai legislatif ya, atau KMP waktu itu ya, itu memenangi pemilu 62% lebih ya. Tapi di dalam pemilu presiden mereka kalah ya. Kalah. Oke, baik. Kalau dari Ibu Siti sendiri yang katanya sudah 5 tahun pernah tinggal di Pasuruan gitu ya. Kalau dilihat dari karakter masyarakatnya atau mungkin karakter pemilih lah di wilayah Pasuruan, Jawa Timur, kansnya seperti apa ini untuk masing-masing calon? Saya SMP dan SMA ada di Pasuruan. Jadi punya sejarah. Ada kedekatan emosional juga begitu ya dengan Pasuruan. Betul, sebagai alumni. Jadi masyarakat Pasuruan itu menurut saya masyarakat yang relatif heterogen. Apa yang dikatakan Prof. Ikrar tadi itu tepat, bahwa memang sebagian besar kalau melihat hasil pemilu legislatif yang lalu, PKB memang termasuk tinggi ya, perolehan suaranya itu termasuk besar. Dan untuk pilkada, jadi khusus pilkada, jangan lupa bahwa sebetulnya sosok itu lebih menentukan. Bukan partai politik sebetulnya. Itu dalam 1000 lebih pilkada yang lalu, selama rentang waktu 2005 sampai 2014, menunjukkan bahwa sebenarnya peran dari sosok-sosok yang maju di pilkada itu yang jauh lebih bisa katakan gitu ya, menarik dukungan, bukan partainya. Partai sebesar apapun gitu ya, contohnya adalah di DKI Jakarta, kurang apa dukungan terhadap Pak Foke waktu itu, Pak Fauzi Bowo. Partai-partai luar biasa itu, hampir mayoritas ada di koalisinya Pak Fauzi Bowo, tapi juga kalah kan itu. Artinya adalah meskipun perseorangan ini yang tadi disebutkan jejaringnya, kita melihat seberapa besar atau seberapa katakan gitu ya, intensitas dari calon perseorangan ini dalam membangun komunitas-komunitas. Jadi apakah dia hadir jauh sebelum pilkada serentak di 2015 ini, artinya ya harusnya udah bertahun-tahun dia membangun komunitas-komunitas tadi, sehingga popularitas dia atau tingkat pengenalan pemilih kepada calon perseorangan itu sudah betul-betul setidaknya bisa seimbang begitu ya dengan incumbent. Dan meskipun dia perseorangan, tidak juga harus jalan sendiri seperti ini juga gitu. Jadi ini meyakinkan bahwa dia calon perseorangan sampai mencoblos pun sendiri. Ini agak lucu juga gitu. Tapi menurut saya dia ingin tampil beda gitu ya. Dengan tampil beda itu publikasi terhadap dirinya juga semakin bagus kan, seperti itu. Oke, lepas dari politik pencitraan, menurut saya tetap saja apakah dia menang atau kalah nanti akan ditentukan oleh sejauh mana yang bersangkutan ini mampu meyakinkan masyarakat sana dengan mensosialisasikan diri jauh sebelumnya.
Jangan seperti yang lalu itu ada 2 pasangan perseorangan di DKI Jakarta, tapi dua-duanya hadir hanya beberapa bulan menjelang pilkada Bisa saya DKI. tambahkan ya. Kalau di Australia itu, ya, kalau mau ngelihat seorang Perdana Menteri incumbent itu bisa menang lagi atau kalah ya, itu dilihat dari ini. Ketika dia itu ke TPS ya, itu banyak orang menemani atau enggak? Atau selama masa kampanye itu banyak anak-anak muda di situ enggak kan? Dan John Howard itu ketika dia dikalahkan oleh Kevin Rudd tahun 2007, itu tidak ada aktivis-aktivis pemuda Partai Liberal ya yang membantu dia untuk masa kampanye itu. Dan dia bukan cuma kehilangan kursi sebagai Perdana Menteri, tapi dia kehilangan kursi juga sebagai anggota parlemen.